Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kali ini Cyclos TV akan menyampaikan Warta Semansa, yaitu kunjungan kerja Komisi 5 DPRD Provinsi Banten di SMAN 1 Cirebon.
Tadi ada yang mau duduk di depan, Pak? Oh iya, Pak Heri, Pak Heri. Mangga. Pak Heri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat anggota Komisi 5 DPRD Provinsi Banten dan beserta rombongan, yang terhormat Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 10 Provinsi Jawa Barat, Ibu Esther Miari Delani MPD, yang terhormat Kepala Subbagian Tata Usaha Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 10 Provinsi Jawa Barat, Bapak Herman Hadi Santoso SPMM, yang terhormat Kepala Seksi Pelayanan Bapak Rudianto MPD, yang terhormat Kepala Kasih Pengawasan Dr. Andes Dadan Ramayana MPD, yang terhormat Pengawas Pembina SMA Kota Cirebon, yang terhormat Kepala SMA Sekota Cirebon. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa atas berkat limpahan rahmat, nikmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga alhamdulillah hari ini Jumat 21 Januari 2022 kita semua bisa berkumpul di Aula SMA Negeri 1 Cirebon dengan kegiatan koordinasi belajar mengajar pada masa pasca PPKM. Salawat serta salam senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan insya Allah termasuk kita di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk memanfaatkan waktu, marilah kita buka acara ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Bangsaku, rakyatku, semuanya, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang tercinta. Indonesia Raya, merdeka, Hadirin di Allahumma salli ala Muhammad nabiyina wa syafi'ina karimina wa dhuhrina wa lana Muhammad sayyidina wal awali wal akhiri wa sallim radiyallahu tabaraka wa ta'ala li sahabati ala rasulillahi jami'in alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi limadhika bi mazidan ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik Allahumma ighfir li wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an wa nasta'inuka wa la fasadi fina wa nas'aluka salaha amrina kullihi wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darkis syaqa wa su'il qada wa samadatil a'da. Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal jununi wal judani syai'il asqam. Ya amana khaifina aminna mimma nakhaf, ya amana khaifina najina mimma nakhaf,
يا أمان خائفنا سلمنا بما نخاف ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على محمد نبي الأمي وعلى آله وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, yang pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur alhamdulillah wa syukurillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan pagi hari ini kita bisa bertemu, bisa bertatap muka dan dapat saling bersilaturahmi. Nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat saat ini marilah untuk senantiasa kita syukuri yang merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Salawat dan salam semoga dilimpahkan kepada Nabi junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada para pengikutnya termasuk kita di dalamnya. Semoga pertemuan ini dijadikan sebagai pertemuan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, penuh dengan limpahan rahmat serta karunia-Nya. Yang terhormat segenap rombongan DPRD Banten yang kami banggakan, yang insya Allah terselip dalam doa-doa kami haturkan ucapan selamat datang di kota Cirebon, tepatnya di SMA Negeri 1 Kota Cirebon. Teriring salam hormat, teriring doa kami, semoga Bapak Ibu dari DPRD Provinsi Banten senantiasa diberkahi dengan kesehatan dan kesuksesan di dalam menjalankan tugas-tugasnya. Sebelum saya lanjut, izin pula saya ingin memperkenalkan terkait dengan struktur organisasi di KCD Wilayah 10. Hadir, alhamdulillah komplit hari ini teman-teman hadir. Saya perkenalkan yang pertama Pak Kasubag TU, Pak Herman Hadi Susanto, beliau yang mengurus tentang rumah tangga KCD Wilayah 10. Selanjutnya Pak Rudianto, mohon perkenan berdiri, beliau adalah Kepala Seksi Pelayanan. Dan Pak Dadan Rahmayana NPD, beliau Kepala Seksi Pengawasan. Nah, kami berempat diberi tugas di KCD 10 ini baru mau 11 bulan ya sama-sama. Malah kalau Pak Dadan baru sekitar 6 bulan. Jadi semua baru insya Allah. Nah, selanjutnya Bapak Ibu dari DPRD Provinsi Banten yang kami hormati, yang kami banggakan, saya juga ingin memperkenalkan lebih lanjut bahwa KCD 10 yang tadi memiliki wilayah kerja Kabupaten Cirebon, Kota Cirebon, dan Kabupaten Kuningan. Ranah pekerjaan kita adalah SLB, SMA, dan SMK. Kemudian saya juga ingin memperkenalkan tuan rumah yang hari ini menerima kita, Ibu Naning. Beliau menjadi kepala sekolah di SMA Negeri 1 ini hitungan 1 bulan ya, ada 1 bulan, jadi baru 1 bulan. Sebelumnya beliau bertugas di SMA 3. Sedangkan teman-teman ini yang lain ada dari pengawas, kemudian sebagian besar adalah guru-guru di SMA Negeri 1 ini. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kami haturkan kepada Ibu KCD yang telah memberikan sambutannya. Selanjutnya sambutan dari anggota Komisi 5 DPRD Provinsi Banten kepada yang mewakili, mangga disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Yang saya sama-sama kami hormati Ibu Dr. Anda Esther Miori Dewayani MMPD selaku KCD 10 wilayah Kabupaten Cirebon, Kota Cirebon, dan Kuningan. Kota Kuningan ya Bu ya? Oh, Kabupaten Kuningan. Yang saya hormati Bapak Kasubag TU KCD 10, Kasih Pelayanan, Kasih Pengawasan. Mohon maaf tadi saya tidak sempat keburu mencatat nama.
Kemudian yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SMA 1 Kota Cirebon, Ibu Naning Priyatnaningsih, SPD MPD. Selamat Bu, sudah menjadi kepala sekolah. Semoga amanah dan mampu menjalankan tugas dengan baik sesuai dengan harapan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat. Yang saya hormati para kepala sekolah, di sini ada Bapak Dr. Andes Puji Nirmo. Ya, ini ada catatannya. Kemudian Pak Yandriana Fikri Mahmudan, Pak Abdul Haris, Pak Kuarta, para guru SMAN 10, SMAN 1 maksud saya, Kota Cirebon. Tentunya Bu KCD, Bu Kepsek, Ibu para Kasubag dan Kasih, kamilah yang sesungguhnya sangat bahagia dan sangat senang sekali disambut dengan penuh kekeluargaan, penuh keakraban, menyapa, bahkan kami diterima dengan tarian khasnya Cirebon mungkin ya, Cirebon yang ditampilkan dengan penuh bagus sekali, dan kami merasanya tadi ngantuk perjalanan 5 jam dari Banten, tapi melihat anak-anak kami segar kembali, apalagi diterima oleh KCD dan kepala sekolah yang luar biasa, sehingga kami di ruangan ini penuh kesemangatan. Sekali lagi kami ucapkan syukran kasiran ala istiqbalikum fi hadzal yaum al mubarak. Sebelum kami menyampaikan maksud dan tujuan kedatangan kami, DPRD Komisi 5 yang menangani pendidikan, kesehatan, keluarga berencana, Kesra, pondok pesantren dan sebagainya, perlu kami perkenalkan sahabat-sahabat saya yang sudah datang pada hari ini, dan insya Allah nanti yang lain menyusul. Yang sebelah kanan saya ini adalah Bapak Haji Imanuddin Eskaris. Ini kalau perjalanan dari sini kurang lebih 9 jam, karena paling ujungnya kota Kabupaten Provinsi Banten, yaitu Pak Iman ini, beliau dari Partai Demokrat, sudah jadi Dewan 4 periode. Insya Allah besok 2024 salah satu calon kuat Bupati Kabupaten Lebak. Mohon doanya ya Pak ya. Anaknya lagi kelas. Kenapa? Anaknya lagi kelas. Oh ya, putranya, putra atau putri? Putri beliau sekarang sedang koas di salah satu rumah sakit di Kota Cirebon. Ya. Pak Imanuddin Karis ini Bu dari Partai Demokrat. Ya, Demokratnya Pak AHY. Bukan Muldoko, jadi harus ditegaskan. Ya, insya Allah besok beliau akan mencalonkan, karena sudah 4 periode, akan mencalonkan menjadi anggota DPR RI dari Banten 1, yaitu wilayah Kabupaten Lebak dan Kabupaten Pandeglang. Selanjutnya yang berjilbab, yang bajunya sama dengan saya warnanya, tapi banyak pudingnya ini, Ibu Hajah Dr. Sinta Wisnuwardani, ya, dari Partai Keadilan Sejahtera dari Kota Cilegon. Beliau adalah fi awalil marrah, baru pertama kali jadi anggota dewan, ya. Pertama kali nyalon, pertama kali jadi anggota dewan. Ini luar biasa, dan langsung ke provinsi, tidak ke kota dulu atau kabupaten. Selanjutnya yang berpeci warna hitam, maskernya putih, berkaos hitam dalamnya, ini Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Umar Barmawi. Nah, kenapa saya bilang Kiai? Karena beliau dari partai Kebangkitan Bangsa, keturunan Sunan Gunung Jati juga. Nanti beliau akan bacakan silsilahnya. Beliau dulu lama Pak, hampir 20 tahun bisnis di Qatar, negara Qatar, di kilang minyak ya, di sana. Dan alhamdulillah sekarang jabatannya selain anggota dewan, juga beliau adalah sekretaris DPW P3 se-provinsi, PKB se-provinsi Banten. Ya. Alhamdulillah nyalon pertama kali langsung jadi.
Yang selanjutnya, yang terakhir, berpeci berkacamata yang sudah belanja ke Trusmi tadi malam, Bapak Al-Mukarram Ustadz Heri Handoko dari Partai Demokrat, ya, dari Kabupaten Serang, kalau Pak Umar Barmawi dan Kabupaten Serang juga. Saya sendiri Iskandar dari P3, dulu sekali. Sekretaris DPP. Ya, kebetulan saya setaris, kalau beliau setaris PKB, saya setaris P3 se-Banten. Bapak sekalian, Ibu-Ibu KCD dan Bu Kepsek, kira-kira itu perkenalan kami dan kedatangan kami hari ini terkait dengan kunjungan kerja SMA Kota Cirebon dalam rangka koordinasi kegiatan belajar mengajar pada masa PPKM. Jadi kami butuh informasi, butuh gambaran, dan tentunya gambaran informasi penjelasan dari Ibu KCD dan Ibu Kepala Sekolah dan dari yang lain. Ini menjadi bahan yang penting bagi kami dan kami akan mendokumentasikan dan kami akan sampaikan ke teman-teman Komisi 5 dan tentunya kepada pimpinan Dewan. Kira-kira itulah prolog awal dari kami dan insya Allah nanti Pak Iman, Dr. Sinta, Pak Umar, dan Pak Riandoko akan menanyakan pada kesempatan kali ini. Demikian dari kami, sekali lagi kami sangat berterima kasih atas penerimaan, penyambutan, hidangan, dan semuanya yang ibu-ibu, bapak-bapak telah siapkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada anggota Komisi 5 DPRD yang sudah mewakili. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izinkan saya menyampaikan paparan tentang PTM di KCD wilayah 10. Kami sampaikan Ibu Bapak, di Kota Cirebon PPKM-nya level 2, di Kabupaten Cirebon level 1, dan di di Kuningan adalah juga level 1. Dari level itu Ibu Bapak perlu ini kan menurut ketentuan SKB Pak Menteri, kita sudah boleh melaksanakan pembelajaran 100% dengan didukung oleh data vaksinasi para pelajar dan guru serta Terkait tentang peningkatan kasus pandemi COVID Omikron, apakah ada langkah-langkah evaluasi yang dilakukan terkait tentang tatap muka? Jadi mungkin itu yang ingin saya tanyakan, karena ini kan kasusnya baru beberapa minggu ini ya. Kemarin juga saya dengar di televisi jubir dari Kementerian Kesehatan itu, kalau memang kasusnya meningkat terus, nah, maka akan dievaluasi tatap muka ya, pembelajaran tatap muka. Nah, ini juga saya butuh informasi ya, sharing terkait hal ini, karena kemarin juga kita baru melakukan rapat teman-teman dengan Dinas Pendidikan. Mungkin itu dari saya. Terima kasih Bu KCD. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Ketua, saya ingin menyambang atau menanggapi hal yang bertemali dengan kegiatan PTM saat ini. Sesungguhnya kami pun masih dalam uji coba, itu artinya tidak total. Nah, kenapa kami katakan uji coba? Karena upaya-upaya untuk mengantisipasi kondisi-kondisi yang tidak diinginkan dari sekarang kita dicoba ditata sedemikian rupa. Nah, uji coba yang dimaksud sepenuhnya kita diserahkan kepada pihak satuan pendidikan, dalam hal ini sekolah. Jadi tidak mesti 6 jam meskipun namanya PTM 100%, tetap sekolah atau satuan pendidikan yang menentukan segala sesuatunya. Artinya bisa 100% anak bersekolah, bisa ada yang 70%, bahkan di Kabupaten Cirebon ada yang masih 50%. Dan ini diserahkan kepada setiap satuan pendidikan bertemali dengan kondisi-kondisi di sana.
Nah, setiap hari anak-anak yang bersekolah, yang datang ke sekolah, kita lakukan cek pemeriksaan mulai dari suhu, sementara prokes betul-betul diterapkan, prokes betul-betul dijaga. Ketika ada anak yang terlihat agak kurang fit, kita tidak diperkenankan anak itu sekolah. Di sisi lain, sekolah terus melakukan komunikasi dengan pihak orang tua masyarakat, sehingga saling kontrol kondisi anak di rumah seperti apa, kemudian datang ke sekolah seperti bagaimana, kemudian dari sekolah menuju ke rumah seperti apa, komunikasi itu senantiasa dibangun. Nah, sementara di sisi lain terkait dengan kantin-kantin sekolah pun sangat-sangat dibatasi. Bahkan ada satu sekolah yang sama sekali belum memperkenankan adanya kantin. Anak-anak diperkenankan untuk membawa bekal dari rumah masing-masing, dan kita pantau pulang dari sekolah dipastikan anak-anak itu ke rumah, tidak ada acara main. Untuk itu guru pun tidak memberikan tugas yang sifatnya kelompok agar anak tidak bisa beralasan ada tugas kelompok misalnya. Nah, hal-hal itu di sana sudah dilakukan. Nah, di sisi lain pemerintah bersama satuan pendidikan, termasuk ada di dalamnya Satgas Covid, terus memantau kegiatan PTM ini sedemikian rupa dari berbagai sisi, dan ini betul-betul dilakukan secara bersama-sama, saling mengecek, saling mengontrol, dan komunikasi di atas segala-galanya agar perkembangan yang sifatnya per jam, per hari, atau per minggu sama-sama kami saling mengetahuinya. Untuk sementara seperti itu yang upaya yang sedang kami lakukan. Terima kasih. Terima kasih Bu Esther. Sebelum ada pertanyaan dari Dr. Sinta, ini yang baru sampai sahabat kami yang paling muda di antara kami, dan bajunya warnanya bergelora ini. Namanya Ibu Tati, Ibu Hajah Tati Nur Cahyana, SE MSI. 6 tahun lalu beliau, 6 tahun lalu ya, 2 tahun setengah lalu beliau adalah pimpinan Dewan di pimpinan Dewan DPRD Kabupaten Serang. Hari ini beliau di Komisi 5 bersama kami dari partainya Mas Prabowo, dari Partai Gerakan Indonesia Raya. Demikian. Silakan Bu Dokter. Dengan adanya memasuki pandemi ini, yang sudah nanti Maret ini nanti kita 2 tahun ya, itu kemarin saya baca di sebuah koran gitu bahwa riset itu membuktikan bahwa terjadi penurunan ya dari sisi kognitif dan motorik anak-anak yang besar dalam lingkungan pandemi gitu ya, penurunan sekitar 10% gitu. Nah, untuk yang usia SMK ini ya, itu bagaimana menurut pengamatan Bapak Ibu guru gitu ya, terkait dengan kondisi intelektual anak-anak ini gitu ya, karena kita tahu bahwa dengan kondisi pandemi ini kan teknologi itu peran besar ya, sedangkan kita di Indonesia mungkin tidak semuanya rata, apalagi wilayah kota Cirebon, mungkin Kabupaten Cirebon gitu ya kan, atau Kabupaten Indramayu kan tidak semuanya itu mendukung gitu ya, fasilitas mendukung. Beda mungkin di negara maju. Kalau negara maju mereka sudah terbiasa dengan teknologi, keyakinannya. Nah, bagaimana dengan metode pengajaran yang diterapkan di masa pandemi ini, kemudian terhadap keberhasilan ya dari output dari siswa-siswa didik tersebut gitu ya. Mungkin kalau saya lihat sih secara kasat mata mungkin bisa dilihat dari ukurannya itu mereka yang diterima di perguruan tinggi mungkin ya. Apakah ada penurunan gitu ya, apalagi SMA 1 biasanya angka satunya saja udah menunjukkan biasanya favorit gitu ya, dan apa yang diterima di perguruan tinggi biasanya lebih banyak gitu ya, mungkin kayak berdol kelas gitu ya ininya. Nah itu apakah bisa diberi informasi gambaran gitu ya terkait dengan kondisi tersebut. Nah, kemudian yang kedua, ini kan kemarin berarti 2020 penerimaan ke 2020 dan kemarin 2021. Nah, nanti bagaimana ya yang kedua ini, bagaimana antisipasi dari pihak mungkin dinas pendidikan atau pihak sekolah sendiri gitu ya untuk mengembalikan gitu ya, mengembalikan kalau tadi kan saya bilang outputnya itu yang diterima di perguruan tinggi gitu ya negeri
itu mengembalikan gitu ya capaiannya itu seperti gitu ya ketika kondisi sebelum pandemi gitu ya. Apa langkah-langkah apa yang akan dilakukan gitu ya dari dinas pendidikan, dari pihak sekolah gitu ya terkait untuk agar hal itu tidak terjadi penurunan gitu. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi KCD itu terbagi ke dalam dua seksi yang pada akhirnya bertalian dengan fungsi pelayanan dan pengawasan. Kalau di Banten mungkin yang saya tahu itu sudah mulai ke KCD itu SMA, SMK, dan SLB. Di kami masih pelayanan dan pengawasan. Kami mempunyai teritori yang cukup luas Bu, KCD 10 ini. Sehingga pada akhirnya teknologi ini memang menjadi prasyarat agar bisa pembelajaran itu terjadi pada sisi anak itu. Nah, tetapi juga memang ini yang sering kita sampaikan kepada sekolah, harus ada modifikasi kurikulum, apalagi untuk SMK. Karena SMK itu goalnya itu adalah bagaimana anak itu mempunyai skill dan kompetensi, sementara dengan tidak adanya tatap muka itu akan mempengaruhi tentang keterampilan dia. Maka yang kemarin kami trigger pada sekolah itu mulai dengan memodifikasi kurikulum. Nah itu, jadi satu, faktor teknologi memang itu jadi satu prasyarat, tetapi yang kedua juga kesiapan sekolah dalam sisi memanage tentang kurikulum ini. Dan yang ketiga, ke depan kita akan mengedepankan tentang afektif dan psikomotor seperti itu. Itu saja mungkin Bu tentang SMK yang bisa dijabarkan. Ini ada Bu Naning yang SMA, bagaimana gambarannya bisa dipersilakan Bu Naning. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu anggota Komisi 5 DPRD Kabupaten Provinsi Banten yang kami hormati dan kami banggakan, Ibu KCD beserta jajarannya dan Bapak Ibu Wakasek, staf Dewan Guru SMA 1 yang sungguh luar biasa Pak. Alhamdulillah. Barangkali mungkin tepuk tangannya untuk teman-teman saya ini. Iya, perkenalan betul Pak, saya baru 6 Desember masuk ke sini dan sebelumnya 5 tahun saya di SMA Negeri 3 Kota Cirebon. Jadi betul tadi kata Bapak bahwa kalau satu itu pasti di atas ya Pak, ya the best. Semuanya ketika saya masuk ke sini Pak, kaget. Luar biasa Pak, semuanya sudah terbentuk, alhamdulillah. Misalnya contohnya tadi, ketika pembelajaran kemarin itu baru 50%. Nah di sini sudah bekerja sama dengan puskesmas. Ya, jadi sebelum PTMT 100% juga SMA 1 itu sudah bekerja sama dengan puskesmas. Jadi puskesmas itu rutin memeriksa ke sini. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika anak sudah mulai batuk atau demam saja, itu harus tidak boleh ke sekolah. Jadi antisipasinya sudah sungguh sangat luar biasa. Mohon penanganannya, pencegahannya, dan siswa diberi tugas, itu barangkali. Dan yang kedua, tentang perguruan tinggi juga, betul Bu. Capaiannya itu menurun sekali, hampir 50%. Nah, ternyata seperti apa? Ketika saya masuk di sini 6 Desember itu di sini sungguh luar biasa. Sudah ada pengayaan di luar jam pelajaran. Jadi upaya usaha untuk menaikkan capaian ke perguruan tinggi negeri sudah dilaksanakan sejak semester 1. Gitu. Mohon doanya semoga segala upaya dan usaha teman-teman kami di SMA Negeri 1 Cirebon ini bisa mendongkrak kembali yang bisa diterima di perguruan tinggi negeri. Dan satu lagi barangkali SMA 1 alhamdulillah ini berkat kerja kerasnya dari Ibu Guru Bahasa Jepang, sehingga satu-satunya SMA di KCD 10 yang mendapat guru volunteer ya. Iya, seperti itu dari Jepang. Silakan Bu berdiri, Mrs. Himeno. Oh dari Jepang. Iya, dari Jepang. Iya, tapi bahasa Indonesianya sudah
mahir sekali. Itu barangkali mungkin kelebihan ya. Oh belum terlalu mahir. Oh iya. Memperkenalkan diri kan tidak. Iya. Nggak apa-apa, ini bahasa Jepang semua bisa. Barangkali boleh beberapa kata. Boleh, dengan Iya. senang hati. Silakan dari saya. Terima kasih. Hajimemashite. Perkenalkan. Selamat pagi. Selamat pagi, Le. Watashi no namae wa Himeno desu. Nama saya Himeno. Nama saya Himeno. Himeno-san. Watashi wa Nihon no Aichi ken kara kimashita. Saya datang dari prefektur Aichi. JF の、CP、NP のプログラムで、来ました。 Saya datang ke sini karena program CPNP. NP wa Nihongo Partner. はい、日本語パートナーズです。 Mendampingi guru bahasa Jepang Nihongo Partner sebagai partner untuk berbicara bahasa Jepang. はい、よろしくお願いします。 Senang datang ke Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu KCD izin dan Bu Kepsek ada satu lagi pertanyaan terakhir dari Al-Muhtaram Kiai Umar Barmawi. Pertanyaan. Bukan ya? Oh bukan. Katakan bahasa Jepang. Bahasa Jepang. Bahasa Jepang silakan. Kita Jepang cuma mampir. Oh maaf, pikir. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, amma ba'd. Yang saya hormati Kepala KCD 10 Jawa Barat, yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SMA 6 SMA 1 Cirebon, yang saya hormati juga jajaran dari Dinas Pendidikan Kota Cirebon dan juga para Dewan Guru serta pimpinan Komisi 5 yang hadir. Saya tidak ingin pertanyaan tadi karena guru tadi memakai batik, ternyata saya harus buat pantun yang berbatik. Saya sudah nulis duluan tadi. Nang Cirebon tuku batik kembang-kembang. Batik kembang-kembang digawe karo tangan. Kula hadir ning Cirebon, hati nambah senang. Senang karena bengene duwe kenangan. Ya, Banten Cirebon masih sedulur. Dulur iku kudu akur. Mudah-mudahan kabehan uripe makmur. Lamun makmur kudu inget karo batur. Lagi ya, lagi. 3 bait lagi. Aduh, 3 bait lagi. Nang Cirebon ana tempat ziarah. Ziarah iku gawe urip berkah. Lamun pengen sugih kudu akeh sedekah. Insya Allah uripe berkah lan rezekine kathah, tapi kudu imbang karo ibadah. Apa lagi? Cukup sebentar. Saya ingin sedikit memaparkan bahwa Cirebon dan Banten itu masih sedulur. Nang Cirebon iku ana bahasa Cirebonan karo bahasa Sunda. Bahasa Cirebonan iku ana sing Dermayon, ana sing Arjawinangun, ana sing Kuningan, ana sing campuran. Nang Banten ana kampung arane Kampung Dermayon ning Kabupaten Kecamatan Kula. Jadi Kecamatan Kula bangkit bahasa Cirebon karena ning kampung kula wenten Kampung Dermayon, Kecamatan Keramatwatu, Kabupaten Serang. Jadi ning Parek, ning Pedake, apa bahasa di Parek namanya kan Parek ya. Parek. Ya Pada baik. Ning Kesultanan Banten iku wenten kampung arane Kampung Dermayon. Kampung Dermayon iku bengene digawe vihara kangge wong Cina, terus dipindahkan ning
pinggir Kesultanan Banten. Nah, kenapa Banten masih sedulur? Karena Syekh Syarif Hidayatullah iku duwe rakyat kasihe Nyimas Kawunganten. Nyimas Kawunganten lebih kecil arane Maulana Hasanuddin sedurunge jadi sultan. Nah, tetapi alhamdulillah wong Banten wani-wani, Bu. Jadi waktu Kesultanan masih ning Demak, Banten sudah berikrar menjadi Kesultanan Banten. Cirebon dulu walaupun bapaknya. Makanya cepene bahasa lamun wong tua sugih anaknya jadi raja. Bener Pak ya? Nah, nah, kula sedanten iki sing Komisi 5 ngucapaken nuhun sing kata-kata mari keluarga besar Cirebon khususnya kepala KCD mudah-mudahan sehat barokah uripe dan kata rezeki ini, dimana pandemi COVID ini belum berakhir, tetapi juga kita harus mulai bangkit karena memang kita melihat anak-anak sekolah tadi sudah tidak lagi kenal dengan temannya, dimana anak-anak sekarang itu mulai belajar melalui media sosial, dimana media sosial juga butuh pencerahan dan bimbingan karena di media sosial itu semua masuk. Kita ya saiki wis media sosial, bengen kita harus duit TikTok, Bu. Saiki harapan karena kudu duit TikTok. TikTok itu penggemarnya 30 juta. Wow. Lamun kita orang main TikTok, jadi buatan kena kalau sing 30 juta nih, ya kan? Tetapi hiburan yang umas nonton yang joget-joget nih TikTok, ya kan? Bari nyumput-nyumput, lamun anak rabi pura-pura ini ngasih suara ngaji, padahal lagi nonton joget-joget. Corangan. Jadi biar tidak serius, mudah-mudahan kata orang, kata bahasa itu smoking can reduce your lifetime 10 minutes and smiling can increase your lifetime 15 minutes. Jadi lamun mau ngerokok aja khawatir sembari senyum be, sembari smile tambah umurnya 5 menit. Alhamdulillah ikut saos saking pula akhirul kalam wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama dengan bangga dan senang hati, tentunya plakat ini akan kami terima dengan senang hati dan kami simpan dan menjadi kenangan tertentu dan tersendiri dari Komisi 5. Terima kasih, Bu. Ya. Kita izin foto bersama. Baik, di luar? Sini aja. Sini aja. Oh, sini aja.